Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan lillah allazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Sahabat Madania TV yang Allah muliakan, alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini, di antara sebagian nikmatnya kita bisa melanjutkan bahasan hadis Sahih Muslim, yakni pada Kitabul Muqaddimah bab 1, masih bab 1 karena ternyata pengantarnya banyak ya, Pak sahabat sekalian. Jadi kita harus mengetahui dulu apa itu riwayat beliau, kemudian itu riwayat Imam Muslim, kemudian apa itu rawi, apa itu sanad, dan pada pertemuan terakhir kemarin, pertemuan sebelumnya kita sudah menambahkan satu istilah namanya mudawin atau mukharij begitu. Nah, jadi kesimpulan yang bisa kita ambil pada bahasan sebelumnya, ternyata Imam Muslim itu, demikian juga Imam Bukhari, kemudian juga Abu Dawud dan sebagainya, bukan rawi. Mereka itulah mudawin yang menuliskan hadis begitu, atau yang mengeluarkan hadis, yang mentakhrijkannya begitu. Nah, sahabat Madania TV, hadis yang kemarin sebelumnya kita bahas adalah hadis tentang rujukan Imam Muslim, bahwa betul-betul hadis yang dituliskannya, hadis yang dihimpunnya adalah hadis yang dinisbahkan atau disandarkan kepada rawi-rawi yang bukan pendusta, rawi yang kuat begitu. Nah, hadis yang sudah disampaikannya adalah man haddatsa anni, siapa yang menceritakan anni tentang aku, kata Rasulullah, bihadisin akan sebuah hadis begitu ya, tetapi kemudian yuro annahu kadzib, diketahui bahwa rawi yang menceritakan hadis itulah seorang pendusta, fahuwa ahadul kadzibin, maka tidak syak lagi, tidak ragu lagi, dia itu rawi tadi dikelompokkan kepada kelompok pendusta. Nah, kalau rawi sebuah hadis itu sudah terkategorikan sebagai pendusta, sahabat Madania TV, ya harus ditolak hadisnya, nggak mungkin diterima begitu, harus ditolak hadisnya begitu ya. Jadi tidak boleh lagi dipelihara hadis itu harus ditolak. Walaupun sahabat Madania TV, dalam sebuah hadis itu kan runtuyan, rentetan gitu ya. Mohon maaf nih bahasa Sunda ya, runtuyan, rentetan, alur dari sebuah hadis itu semuanya sikot. Salah satu itu kadzib, dusta, ya gugur hadis itu, walaupun yang cacat itu satu rawi atau satu sanad, gugurlah begitu. Nah, itulah itu warisan para ulama yang mewariskan kepada kita akan hadis ya, akan hadis. Sehingga dengan demikian kita bisa mengimplementasikan fungsi hadis sebagai bayan dari Al-Quran itu tidak sah lagi, karena hadisnya sudah diketahui hadis itu hadis yang betul-betul secara ilmiah
diketahui bersumber dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik, sahabat Madaniyah TV, pada kesempatan ini pembukaannya panjang lebar tadi ya, karena ini harus diketahui menyangkut masalah rawi, sanad, mudawin dan sebagainya. Kita kemudian masuk pada persoalan bahwa kenapa para ulama itu memberikan syarat akan rawi itu harus sikot. Ya, kalau inti hadisnya sudah tadi ya, bahwa inti hadisnya Rasulullah berpesan kepada umatnya bahwa tidak boleh kita ini berguru kepada seorang guru yang tidak sikot, begitu. Ya, harus sikot guru itu. Harus sikot itu apa? Sikot itu adalah adil dan dobit. Adil itu menyangkut akhlak mulia, menyangkut integritas kepribadian. Nah, sementara dobit itu menyangkut kecerdasan. Nah, jadi ketika kita berguru kepada seseorang, secara umum kita harus berguru kepada orang yang sikot, akhlaknya mulia, begitu. Kemudian juga kecerdasannya memadai, begitu. Nah, itu diantaranya. Apa dalil-dalilnya dalam Al-Quranul Karim tentang kewajiban kita berguru? Dalam konteks ini tentu Imam Muslim berguru kepada menyeleksi guru-gurunya itu apa dalilnya, sehingga kata Imam Muslim kami berguru kepada rawi atau sanad yang sikot. Nah, dalil-dalilnya yaitu diantaranya lah Quran surat Al-Hujurat ayat 6. Gitu ya. Di sana Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi samiil alim minasyaitonir rajim. Ya ayyuhallazina amanu in ja'atkum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalah fatusbihu alama fa'altum nadimin. Begitu ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Nah, ini langsung kepada kita, kepada orang-orang yang beriman. In ja'atkum fasiqun, apabila datang kepada kalian itu fasikun, seorang yang fasik. Apa itu fasik? Fasik itu orang yang salah jalan. Ya, orang yang bengkok jalannya, yang tidak istiqomah di jalan Allah dan Rasulnya. Jadi dia itu boleh mungkin seorang muslim, mungkin yang lain-lainnya, dia ya jelas kalau dia kafir dan munafik itu pasti fasik ya. Nih, apabila dia itu memang seorang muslim, ya, seorang muslim, tetapi dia itu menempuh jalan yang salah, begitu, karena kelengahan, karena keterbatasan situasi, karena lain sebagainya, ya, sehingga dia salah jalan, begitu. Muslim yang salah jalan. Kalau kafir dan munafik itu sudah jelas ya. Ini muslim yang karena kelengahannya, karena keterbatasannya, baik disengaja ataukah tidak, sehingga dia salah jalan. Apabila kemudian dia datang kepada kita, orang itu datang kepada kita binabain dengan membawa sebuah berita, apa yang harus kita lakukan? Nah, di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, fatabayyanu, maka wajiblah kita ini bertabayun dari berita yang dibawanya. Bertabayun artinya mencari tahu jejak persoalannya, apa betul atau tidaknya. Begitu. Sehingga diharapkan dengan tabayunnya kita ini adalah antusibu, agar kalian tidak menimpakan kauman kepada suatu kaum bijahalah dengan kejahilan, begitu. Fatusbihu alama fa'altun nadimin, yang kelak kita ini, kalian ini kelak terhadap apa yang dilakukan ini kemudian menyesal, begitu. Nah, ini ayat ini menjadi tolok ukur dari para penulis hadis
ya, seperti Bukhari, Muslim dan sebagainya. Demikian juga para ulama-ulama lain yang menjadi rawi-rawi, ya, itu selalu kemudian mengklarifikasi hadis-hadis yang didapat dan yang diriwayatkannya, ya. Jadi misal Imam Muslim mendapatkan hadis dari Abu Syaibah tadi, ya, namun klarifikasi, oh gurunya sahih, gurunya itu sikot tadi, ya sudah diterimalah hadisnya. Nah, jadi sahabat Madaniyah TV, ya. Nah, ini kelebihan dari ilmu hadis dibanding ilmu pengetahuan, ya. Kalau ilmu pengetahuan itu yang ditabayun apanya? Kalau ilmu pengetahuan itu yang ditabayun adalah materinya. Materinya, misal rumus fisika itu ABC gitu, ya. Rumus ekonomi ABC gitu. Itu yang ditabayun itu. Gitu ya, yang ditabayun itu materi-materinya. Ya. Peduli amat, bodoh amat dengan orangnya yang mencetuskan ilmu fisika si A, mencetuskan ilmu ekonomi si B, itu entah dia pemabuk, entah dia itu bagaimana, tidak jadi perhatian dalam ilmu pengetahuan. Tabayunnya hanya pada materi saja. Sehingga wajar kalau dalam ilmu umum itu, sahabat Madaniyah TV, kita dapati teorinya itu jatuh bangun. Karena boleh jadi orang-orang yang mencetuskan teori itu ya orang-orang yang tidak dapat yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kemuliaan akhlak dan kepandaiannya. Begitu. Sehingga teori dalam ilmu pengetahuan itu jelas bisa jatuh bangun kan begitu, ya, bisa jatuh bangun itu jelas begitu. Karena memang dalam ilmu pengetahuan yang dikritisinya apa? Yang dikritisinya adalah hanya materi saja, begitu. Nah, ilmu Islam dalam hal ini adalah ilmu hadis, yang ditabayunnya apa? Yang ditabayun itu orangnya. Di samping materinya, tentu saja di samping materinya. Jadi dua-duanya diutamakan orangnya. Apakah rawinya ini sikot ataukah tidak? Begitu. Itu kan kalau dia itu sikot, yaitu dia itu orang yang akhlaknya mulia, kepribadiannya utama, ya, seorang yang betul-betul nyunnah, seorang yang betul-betul berkepribadian yang mencontoh kepada Rasulullah, ya, bagus betul gitu, ya, maka diterima hadisnya. Nah, belum selesai hadisnya juga kemudian dikritisi lagi, itu begitu. Jadi oleh karena itu menjadi lucu kalau kemudian orang ada yang bimbang kepada ilmu-ilmu agama gitu. Aneh, lucu. Bahkan bimbang, ya. Ini misal ekonomi syariah itu punya teori A, B, C. Orang bimbang. Kenapa bimbang? Kan teori ekonomi syariah A, B, C itu sudah didukung oleh Al-Quran dan hadis yang kemudian pada perjalanannya khusus tentang hadis itu, apalagi Al-Quran tentunya, ya, hadis itu dikritisinya siapa? Dikritisinya adalah orang yang meriwayatkannya dan materi hadisnya itu sendiri, begitu. Nah itu ya. Nah sahabat Madaniyah TV, itulah dia. Makanya menjadi keyakinan kita tentang unggulnya ilmu syariah itu dibanding ilmu umum dari sisi itu tadi, ya, dari sisi metodik ilmiahnya, bahwa yang dikritisinya adalah orangnya dan materinya. Nah, ayatnya seperti yang sudah tadi sampaikan, ya ayyuhallazina amanu in ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu. Jadi wahai orang-orang yang beriman, apabila datang kepada kalian seorang yang fasik, ya. Nah ini kan menyangkut kepribadian nih, orang yang fasik. Entah dia pendusta, entah dia itu apalagi munafik dan kafir, ya. Nah maka itu harus diteliti dulu. Jangan sampai kemudian kita ikut serta andil untuk memberikan kemadorotan kepada orang-orang, begitu, ya. Nah, jadi itu diantaranya. Kemudian ayat yang lainnya tentang kewajiban kita mengkritisi
bahwa rawi itu harus sikot tadi sebagaimana disampaikan Imam Muslim adalah surat Al-Baqarah ayat 282, yaitu Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, miman tardawna minasyuhada, yaitu dari orang-orang yang engkau ridho, mereka itu para saksi-saksi. Nanti kan rawi dan sanad itu kan saksi-saksi nanti, ya, saksi-saksi akan kebenaran otentisitas dari hadis itu. Karena kita ridho, ya sudah kita terima. Kemudian juga dalam Quran surat At-Tolak, di sana sampaikan wa ashhidu dawi adlin minkum, ya, dan persaksikanlah oleh kalian dengan keadilan, ya, dua orang yang adil di antara kalian, begitu. Nah, oleh karena itu sahabat Madaniah TV yang Allah muliakan, ayat-ayat di atas tadi jelas menunjukkan bahwa berita dari orang-orang yang fasik itu gugur, ya. Berita dari orang yang fasik itu adalah gugur, tidak bisa diterima. Nah, kalau kita iktibari kepada kita mengambil pelajaran dari ilmu hadis tadi, ya, dalam kehidupan kenyataan, dalam kehidupan keseharian pun juga, ya, kita tidak boleh mengambil berita sembarangan kecuali sudah mengkritisi orang yang mau beritanya dan mengkritisi berita itu sendiri, ya. Jadi sudah sekian abad, sudah 15 abad yang silam, Al-Quran, hadis Nabi, para ulama memberikan satu tuntunan kepada kita agar kita bisa profesional, optimal menyampaikan berita. Terlebih ini menyangkut masalah ilmu, terlebih ini menyangkut masalah ilmu agama. Demikian pertemuan kali ini, sahabat Madaniah TV. Seperti biasa, mohon di subscribe, ya. Kemudian juga di like dan ditunggu komen-komennya demi kelangsungan daripada kajian kita. Jadi insya Allah kita akan terus mengkaji Sahih Muslim. Demikian saja. Wasyhad bi anna muslimun, subhanakallah wa bihamdika, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.